Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji pada Allah yang telah memberi kita kesempatan hari ini untuk bisa berkumpul di TQJ, tematik Quran Journaling, dengan tema tidur ya, tidur jilid 2 gitu ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Laili. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya dengan izin Allah di yaumil akhir nanti. Hari ini saya mewakili Teacher Laila yang saat ini kurang enak perut. Kita doakan kepada guru kita, Teacher Laila, semoga diberi kemudahan, diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Seperti kita ketahui, tematik Quran Journaling ini kita adakan setiap 2 bulan sekali, setiap hari Jumat, jam 4 sore hingga jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 5 hingga jam 6 waktu Singapura. Kali ini kita akan membahas tentang tidur, yaitu jilid 2 yang sebelumnya telah disampaikan oleh sahabat kita, Mbak Amalia Tristiana, yang ternyata animo terhadap tema tidur ini sangat luar biasa sehingga membuat Ibu Dr. Laili juga tergelitik untuk kembali membahas mungkin dari lebih dari segi medis. Sebagaimana kita ketahui Ibu Laili adalah seorang dokter. Oke, tanpa berpanjang waktu kepada Ibu Dr. Laili kami persilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Ninda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di forum ini. Semoga Allah selalu melindungi dan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, salam serta salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Baiklah teman-teman sekalian yang sangat saya muliakan, saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini memang masih melanjutkan tema yang dibawakan oleh Mbak Amel kemarin ya, tentang tidur ya. Jadi mohon maaf Mbak Amel, saya untuk yang kemarin Mbak Amel presentasi saya nggak bisa hadir, tapi alhamdulillah saya sudah bisa melihat rekamannya, dan di situ saya sangat bersyukur ya, berterima kasih Mbak Amel memberikan banyak sekali informasi ya yang bagus gitu ya, artinya ini untuk kita pelajari bersama, apalagi juga pastinya banyak hikmah, banyak pesan-pesan ya yang Allah sampaikan melalui Al-Quran tentang tidur ini. Nah ini saya hanya melengkapi ya, jadi yang kemarin sudah disampaikan Mbak Amel sudah benar, dan artinya kita semua di situ mungkin banyak pertanyaan atau bukan pertanyaan ya, mungkin ya penasaran aja gitu ya, bagaimana tidur itu terjadi gitu ya, atau mungkin yang kita alami memang sehari-hari setiap makhluk, bahkan ya tidak hanya manusia yang tidur. Jadi kita semua ini pada saat mengalami tidur itu apa saja yang bekerja di dalam tubuh kita. Ini mungkin karena secara ya sedikit ilmu yang ada yang sependek saya ketahui ya, ini nanti akan saya sampaikan semampu saya, dan saya minta izin share ya Mbak ya, share screen ya. Iya Mbak, monggo Mbak. Ya. Ya, jadi seperti yang kita sudah ikuti ya dalam presentasinya Mbak Amel kemarin ya, tinjauan dalam pandangan Quran dan ilmiah ya. Jadi ini akan saya bahas dulu mungkin tentang ilmiahnya, tapi dari sisi medis ya, kesehatan. Jadi teman-teman pasti sudah paham semua ya bahwa kita sering menyebut tidur itu ya istirahat gitu kan. Jadi antara tidur dan istirahat itu sebenarnya memang tidak jauh berbeda, atau mungkin dari rangkaian prosesnya itu mungkin kita melakukan istirahat dulu baru kita
jatuh tidur atau mungkin bisa tidur. Jadi memang berbedanya adalah di dalam tidur kita ini akan mengalami tingkat kesadaran yang menurun ya. Jadi di situ di dalam nanti kerja otak itu memang akan ada beberapa yang kita tidak lagi aktif gitu kan. Jadi aktivitas itu sangat minimal sehingga persepsi dan respon kita terhadap lingkungan itu sudah menurun semua. Tapi nanti memang ada stage, ada istilahnya tahap-tahap tidurnya, kemudian nanti bisa bangun lagi gitu ya dengan rangsangan atau indera kita itu dirangsang yang cukup sehingga kemudian terjaga gitu. Jadi di sini akan saya jelaskan memang apa yang nanti kita harapkan ya kalau kita melakukan atau tidur ini sangat bermanfaat memang untuk kehidupan manusia, sehingga pada saat kita itu tubuh yang bekerja terlalu ya tidak ada istirahatnya itu kan pasti akan mengalami kelelahan ya, kemudian juga akan ada stres dan kemudian juga fungsi-fungsi yang seharusnya ya diperbaiki sel-selnya itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memang melakukan tidur ini. Jadi tidur itu sangat penting ya, karena di situ ada kerja-kerja dari alat-alat tubuh kita yang memang dia akan melakukan detox gitu ya. Detox itu membuang racun-racun, hal-hal yang tidak berguna di dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian juga bisa menumbuhkan untuk meningkatkan ya sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian juga saraf-saraf juga semakin ini ya bekerja dengan baik. Dan juga seperti kalau kita mengistirahatkan saat misalnya kita puasa itu ya, seperti usus kita yang tidak dimasukin makanan itu kan dia juga beristirahat gitu ya. Itu contohnya juga kalau tidur itu kita mengistirahatkan ya seluruh tubuh kita. Jadi di sini sangat penting karena memang di tidur itu sendiri ya otak kita itu memang bekerjanya cukup keras, tetapi untuk membuat regenerasi sel juga akan ada dan tadi memperbaiki sistem-sistem yang ada di tubuh kita ya. Sistemnya banyak sekali ya, ada sistem pencernaan, sistem peredaran darah gitu ya, sistem saraf, semua akan bisa kembali bugar gitu ya, akan kembali dengan fungsinya dengan baik. Nah, di otak itu ada ya, ini kita belajar sedikit tentang otak ya, karena memang di tubuh manusia itu yang menjadi komando yaitu adalah otak. Jadi manusia itu misalnya jantungnya masih bagus gitu ya, atau paru-parunya juga itu kan memang fungsi vegetatif ya, atau alat vital ya, itu kan dari jantung dan paru-paru. Misalnya jantung dan paru-parunya masih bagus, tetapi di otaknya sudah ada kerusakan gitu ya, yang mengatur denyut jantungnya rusak, yang ada di batang otak itu ya, atau nafas itu juga nggak bisa dilakukan diinstruksi dengan baik oleh otak, itu pasti akan selesai kita ini. Tetapi kalau misalnya otaknya masih bisa bekerja minimal ya untuk menggerakkan jantung dan paru-paru, meskipun orangnya anggap aja koma ya, itu ya insya Allah masih ada, masih bisa berjalan gitu ya metabolismenya. Jadi otak ini memang sangat penting ya, organ yang memang Allah ciptakan sangat luar biasa gitu ya. Dan di situ ibaratnya seluruh kerja tubuh kita itu ya ada di situ semua lah. Pengaturan itu ada di otak semua. Dan memang jumlah sel-sel yang ada ya, sel-sel saraf di otak itu yang neuron-neuronnya itu memang jumlahnya bisa triliunan lah. Ya di kepala kita yang seukuran ini gitu kan, dengan ukuran otak kita juga mungkin kalau ditimbang juga 1,5 kilo. Jadi itu hal yang sangat luar biasa ya, kalau kepala ini diciptakan Allah dengan tulang tengkorak yang sangat kuat, itu kan untuk melindungi sesuatu yang sebetulnya otak itu juga sangat lembut ya. Kayak kalau teman-teman tahu tahu sutra tahu susu yang halus itu, seperti itulah ya kira-kira. Nah, di dalam otak itu ada namanya hipotalamus, yaitu adalah pusat pengaturan tidur juga ya. Itu ada di tengah-tengah otak letaknya. Kemudian di situ selain untuk mengatur tidur, itu juga mengendalikan suhu tubuh ya. Kemudian untuk mengatur sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, dan juga produksi hormon-hormon yang lain.
Nah, terus kemudian tidur itu memang ternyata ada ya istilahnya produksi dari otak itu yang hormon yang memang mempengaruhi gitu ya, supaya kita ini bisa bisa muncul untuk rasa tidur itu. Jadi di sini dilepas diproduksi oleh yang disebut kelenjar pineal ya. Jadi hormonnya disebut melatonin. Jadi di sini dia bekerja tuh malam ya, malam, dan dia juga sangat dipengaruhi oleh cahaya. Jadi kalau misalnya mungkin ya, kalau siang mungkin kita di ruang gelap gitu mungkin juga bisa terproduksi juga gitu. Jadi artinya kalau malam ya kita diusahakan kalau tidur memang dalam penerangan yang rendah saja gitu ya. Kalau memang teman-teman bisa dimatikan saja mungkin lebih bagus ya, atau ada cahaya kecil aja gitu supaya hormon melatoninnya itu diproduksi cukup banyak. Nah, jadi ini sangat membantu untuk mengatur kualitas tidur kita juga, dan mengatur juga jamnya ya, siklus tidur kita. Jadi banyak orang juga itu kan terganggu ya jam tidurnya. Misalnya pagi kalau orang yang bekerja, ada kan yang shift malam gitu, atau mungkin yang ya intinya jam-jamnya itu yang mungkin harusnya tidur dipakai bekerja gitu kan, ada perubahan-perubahan, atau mungkin kita bepergian dengan perbedaan waktu yang panjang itu kan bisa ya jadi jet lag gitu kan, itu mempengaruhi jam biologis tubuh kita juga ya. Nah, ini yang disebut ritme sirkadian itu adalah bagaimana tubuh kita itu mengatur ya jam-jam yang harus ya, misalnya hormon dikeluarkan jam berapa karena kita makan gitu kan, terus kita harus tidur, kita harus melakukan ya kegiatan, itu semua sudah dengan Allah tuh ciptakan sangat tertib gitu loh. Sebenarnya tubuh kita tuh udah tahu sendiri gitu loh, saatnya kita misalnya harus menghadapi cuaca yang dingin, cuaca yang ini tuh udah tahu gitu. Ini harus ngapain gitu. Jadi otak juga yang ngatur. Oh, kamu keluar nih ada makanan, asam lambung naik gitu kan. Jadi semua itu sudah dengan otomatis lah. Dan siapa yang mengatur ya? Kalau nggak Allah siapa lagi gitu kan. Jadi setiap kita itu ya Masya Allah, pokoknya tubuh kita tuh sudah benar-benar ciptaan Allah yang paling baik ya, yang paling bagus. Jadi kita perlu bersyukur dan kita menjaga untuk supaya ya semua itu bisa kita manfaatkan dengan penuh ketaatan ya. Kemudian di sini ada pengaturan juga untuk tidur ini, tapi letaknya di batang otak. Kalau tadi yang hipotalamus itu adanya di otak bagian tengah ya, jadi beda tempat saja, tapi memang di sini di batang otak ini karena dia itu lebih berfungsi kepada ada pengaturan untuk waspada ya, otak ini otak reptil ya, jadi otak yang sangat primitif gitu loh. Jadi kalau ada ancaman itu dia yang langsung ini duluan gitu, merespon gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa masuk mulus itu berarti si otak reptil ini tidak merasa terancam gitu kan. Jadi ada respon kalau kita itu yang sering kita tahu ya, flight or fight ya. Kalau nggak kita nyerang ya kita lari gitu kan, kalau kita dalam kondisi yang terancam itu. Nanti ada lagi sebenarnya freeze ya. Freeze itu ya mematung gitu ya, membeku, jadi nggak ngerti mau ngapain gitu kan saking bingungnya. Nah, jadi di sini aktivitas tidur itu kalau diatur oleh batang otak itu yang disebut RAS ya, reticular activating system, atau juga di bulbar synchronizing region itu, di situ dia memang menghasilkan hormon-hormon ya. Kalau hormon yang dihasilkan oleh yang reticular activating itu dia lebih kepada bagaimana mengatur fungsi-fungsi organ saat dia tidur ya. Kalau yang dari bulbar itu dia menghasilkan serotonin, itu hormon bahagia lah, hormon yang untuk kenyamanan gitu ya. Nah, jadi meskipun kita tidur ya, yang RAS itu tetap dia bisa tetap bekerja untuk menginikan kewaspadaan. Itu artinya kalau ada sesuatu yang kan bisa jadi ya, misalnya lagi tidur terus gitu ya, ada suara terus kebangun gitu kan ya, atau ada lagi rangsangan-rangsangan yang lain yang kita kemudian ya dari kerjanya si batang otak tadi itu bisa jadi kita akan aktif untuk bisa merespon gitu ya. Nah, jadi di dalam tidur ini ya sebetulnya
di dalam otak kita ini sebenarnya ada gelombang energi yang memang dihasilkan gitu ya, dan itu sangat sangat berpengaruh pada saat kita tidur tadi. Misalnya awal dari tidur itu kan kita seringkali masih siap persiapan ya, jadi belum begitu langsung nggak sadar gitu kan. Jadi di situ ada gelombang otak yang disebut beta ya. Jadi kalau otak yang beta ini masih kita ya mungkin masih bisa mikir, bisa ngobrol gitu kan. Mungkin kalau kita siap-siap nih mau tidur kan biasanya ngobrol-ngobrol dulu kayak, atau ya masih baca buku juga gitu kan. Jadi masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang itu atas kesadaran kita ya. Nah, jadi di situ bisa bisa melakukan hal-hal yang memang kita bisa kemana-mana gitulah, pikirannya masih tidak terfokus ya. Kemudian gelombang yang selanjutnya kalau yang beta itu 13 sampai 25 cycle per second ya. Jadi ada gelombang otaknya itu ya kecepatannya segitu. Kalau yang kedua itu gelombang alfa itu dalam kondisi yang lebih rileks ya. Jadi di situ kita sudah tidak lagi terlalu serius gitu ya, mikir-mikir yang berat-berat gitu ya. Juga kita kalau misalnya pada saat kita melakukan wudhu, sholat, itu sebenarnya kita sudah dalam kondisi yang memang gelombang otak kita tuh sudah lebih fokus gitu ya, lebih tidak kemana-mana pikiran kita. Ya, jadi kalau orang tidur ya seperti itu. Kira-kira di gelombang alfa ini mungkin sudah kalau kalau mata sudah mulai 5 watt gitu ya, sudah mulai kayak gitu ngeriang-ngeriang itu kayaknya sudah masuk gitu ya ke fase yang gelombang alfa. Nah, kemudian yang ketiga itu ada gelombang theta ya, di situ lebih ke arah lebih ini lagi ya, lebih mungkin tidak sadar gitu ya, maksudnya tidak ingat apa-apa lagi, sudah tidak mampu lagi untuk merespon ataupun ya menyadari kondisi di sekitarnya. Tapi di situ nanti kalau di stage-nya tidur itu ada yang disebut rapid eye movement ya. Itu yang nantinya kita bisa bermimpi ya, atau kalau tidak di situ ada sesuatu yang kita itu lebih mengasah kreativitas gitu ya. Ada kita punya ya ide-ide atau penemuan itu justru di saat tidur itu bisa muncul kadang gitu ya. Atau ya mungkin di saat bangun tidur itu terus adalah gitu ya rasa yang fresh dan lebih kita bisa berpikir lebih baik gitu. Nah, nanti ada lagi yang yang di delta itu yang sudah di 0,5 sampai 3 cycle per second itu sudah lebih lambat gitu ya. Itu sudah deep sleep ya, sudah kita tidurnya udah nyenyak, udah nggak dibangunin susah gitu ya misalnya. Nah, itu juga bermanfaat ya untuk kita beristirahat dan juga untuk penyembuhan penyakit dan istilahnya untuk pemulihan itu bagus ya. Jadi di sini kalau sudah di bawah 0,5 yaitu justru nanti malah jadi koma ya. Gelombang otaknya rendah sekali ya, atau 0 ya sudah nggak ada, berarti nggak ada aktivitas di otak kita. Jadi ini nanti kita kaitkan dengan bagaimana kita tidur ya. Jadi tahapan tidur itu pertama memang kita terjaga itu kita awal ya mau siap-siap tidur gitu ya, masih terjaga, masih bisa ya sadar biasa gitu kan. Nanti ada lagi yang tidur yang non rapid eye movement itu yang memang sudah lebih slow ya, untuk gelombang tidurnya lebih tidak lagi cepat gitu ya, gelombangnya lebih turun-turun gitu. Itu ada periode mulai tidak sadar gitu kan, dan aktivitasnya juga sudah di otak itu sudah menurun. Nah, nanti masuk yang rapid eye movement gitu ya, yang itu di situ adalah kita yang di otak justru kerja keras gitu ya, dan bahkan di mata itu ada gerakan-gerakan yang sangat cepat gitu ya, yang sangat cepat, tapi tubuh kita sudah benar-benar lemes gitu loh, paralisis sudah ya udah nggak bisa digerakkan gitu ya. Jadi mungkin kalau kita sempat ya ada kejadian kayak mimpi gitu ya di stage yang ini yang REM ini, itu kadang juga merasa pengen gerak gitu ya sampean, tapi ya udah memang nggak mampu ya. Di situ itu kan hanya keinginan, tapi ya di dalam kenyataannya kan kita nggak bisa bergerak ya, karena sudah
di fase yang paralisis itu. Nah, jadi orang tidur itu kan siklusnya itu memang ada 4 ya. Pada saat kita mulai masuk ya, mulai ada penurunan fungsi itu ya. Kalau kesadaran ya mungkin agak sedikit menurun gitu, dan mulai ngantuk-ngantuk gitu ya, yang tadi yang masuk ke alfa dulu ya. Alfa, kemudian nanti ada theta, ada delta ya, yang ketiga delta. Yang keempat itu yang paling rendah itu delta. Jadi kalau kita sudah masuk ke stage 2 itu sudah ke alfa ya, 3 ke delta, 4 yang alfa, theta, delta ya. Yang pertama kan beta ya, beta itu masih sadar lah ya, masih bisa berbicara dengan normal. Nah, nanti begitu sudah sampai ke delta, itu sudah deep sleep ya sebetulnya. Nah, itu kita akan naik lagi ke stage yang ketiga, naik lagi ya, 3, kemudian naik ke 2, nanti nggak ke 1 lagi, tapi ke yang rapid eye movement. Nah, jadi itu satu siklus itu begitu kerjanya. Jadi kalau kita sudah masuk ke REM ya, masuk lagi ke stage 2 lagi, ya kalau lanjut ya. Jadi ini waktu yang dipakai ya, misalnya kita tidurnya 8 jam nih. Kalau di sini kan time of sleep-nya 8 jam ya. Kita coba lihat grafiknya ini. Kalau kita mau melakukan satu stage itu kira-kira ya 1,5 jam itu kita sudah dapat satu siklus ya. Satu siklus tidur namanya. Nah, kalau sudah sampai ke mimpi ya, mimpi itu kira-kira ya 10 menit lah ya. Kalau kita lihat dari awal stage 1 sampai di stage 4 itu kira-kira ya makan berapa menitnya, ada kalau hampir 60 menit ya, 50 menit lah ya. 50 menit kemudian kita naik lagi itu sampai REM itu kira-kira 1,5 jam itu ada. 1,5 jamnya itu sudah sampai masuk ke REM itu. Nanti gitu lagi siklus itu ya. Jadi bisa kalau kita mimpi, bisa kalau tidur 8 jam mimpinya bisa 4 kali. Dan bisa 4 macam juga gitu ya. Atau kalau nggak mimpi, nggak harus mimpi juga kan. Tapi kalau sudah melalui waktu yang cukup panjang ini ya biasanya ya sampai ke REM itu sampai. Tapi ada juga orang yang tidak tidak mengalami REM ya. Jadi itu nanti ada gangguan-gangguan tertentu yang sebetulnya kenapa gitu ya, kalau dia ini dipengaruhi obat dan sebagainya itu bisa terjadi. Tapi kalau kita orang normal biasa ya tentunya itu satu siklus itu lengkap gitu ya, akan terlaksana semua bisa kita lalui semua. Nah, jadi di sini kita akan melihat bahwa ya tidur itu kan dari awal kita masuk tadi ya sudah tahu mulai ya mempersiapkan tidur, kemudian kondisi tubuh udah mulai ya kan mulai ada penurunan fungsi gitu, maksudnya udah kesadaran menurun gitu kan. Nah, itu nanti kerja tubuh kita ya sudah mulai itu ya, sel-selnya gitu ya, mungkin ada perbaikan-perbaikan, terus suhu tubuh kita juga akan menurun, otot-otot juga melemah tuh artinya ya sudah turun semua ya, rileks gitulah ya semuanya. Nah, itu sampai akhirnya terjadi di stage-nya yang REM itu, nah itu sudah masih melalui tidur yang nyenyak. Jadi kita bisa jadi kan misalnya baru sampai REM kebangun gitu. Ya, kalau sampai kebangun ya biasanya kita masih belum siap bangun gitu ya, karena kondisinya masih di dalam ya di situ ada temperatur yang cepat, dan ini tuh kadang bingung aja, masih belum sadar gitu loh. Jadi kesadaran itu kalau sudah masuk ke REM itu ya nanti dia akan masuk ke alfa dulu gitu ya, ke gelombang alfa itu yang sudah memang kalau bangun mungkin lebih nyaman. Tapi ya semua itu tergantung ya, memang alarm tubuh kita beda-beda ya. Jadi artinya saat kita bangun ya memang kalau hakikatnya Allah membangunkan ya, tapi kan pas gitu tuh kita punya kenyamanan ya berbeda-beda ya. Misalnya di stage 4 kok bangun gitu. Tapi susah bangun sih kalau stage 4 kan deep sleep ya. Goyang-goyang ya susah. Jadi yang lagi bisa agak mudah yang stage 2 itu agak mudah sebetulnya. Tapi ya
Ya tetap ada kan, misalnya kok bangun malah pusing gitu kan, berarti itu kurang tidurnya ya, kurang cukup atau kebanyakan tidur. Jadi ya di sini siklus tidur seperti itu ya bekerjanya. Nah kalau kebutuhan tidur ya beda-beda juga kan, misalnya ada anak baru lahir ya sampai yang udah usia 60 gitu kan nggak sama gitu ya. Jadi kalau kita ngeliat nih jam-jam tidurnya kok mantep banget ya, kalau kemarin Mbak Amel bilang kan sepertiga hidup kok cuma untuk tidur ya, kok 8 jam sehari kan 24 jam sepertiga ya, tidur aja di kerjaannya. Wah kalau ya kita sih nanti ada aturannya ya, jadi nggak harus juga, ini kan teori ya, artinya apapun ya metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita ya maksimal gitu kalau kita mau mengikuti teorinya seperti ini. Tapi kan kebutuhan di kita manusia kan tidak hanya masalah jasmani ya, jadi kita harus berpikir nanti kalau sudah Allah tetapkan bahwa tidur itu seperti apa, yang dia seperti Rasulullah pastinya ya kita akan lihat. Nah jadi tadi yang kondisi REM itu kan memang kita bisa ya tadi terjadi mimpi ya. Jadi di REM itulah ya terjadi mimpi, sehingga pada saat kita itu di stage itu memang otak itu justru kerja keras ya. Kerja kerasnya tuh apa saja, semua apapun yang dia istilahnya harus didetoks, itu artinya juga memori, juga sel-sel yang rusak itu dia kerjain bener tuh. Dan otak menyuruh gitu loh, maksudnya menyuruh misalnya lambung kamu ini, liver kamu gini, ginjal gitu, itu semua dari otak ya. Jadi jangan salah teman-teman, kalau kita melihat tubuh kita tuh gerak-gerak ngomong kayak begini nih, ini dari ya pusat bicara di otak ya, jadi nggak mulut ini yang ngomong ya, semua itu Allah yang ngatur. Tapi artinya secara secara majasinya itu, secara ininya tuh emang Allah gerakkan ya kan otak ini sebagai komandannya ya. Jadi di sini memang apa yang terjadi dalam mimpi itu ya masih misteri, itu artinya kita nggak tahu ya. Allah ya, kalau dari sisi medis pun sebenarnya beberapa ada yang berpendapat gitu ya, jadi macam-macam mimpi itu. Jadi mimpi itu memang sulit diingat gitu ya, misalnya aku mimpi apa ya gitu, tadi malam kayaknya tuh kayak di mana, kayak apa gitu kan. Itu sesungguhnya memang kalau ada penelitian yang menyebutkan cuma 90%, 95% tuh susah diingat mimpi itu. Tapi ada orang yang ingat banget sama mimpinya, sampai detail ya cerita tuh. Kalau ya ada yang begitu ya nggak apa-apa juga ya. Tapi ya itulah namanya manusia ya, beda-beda itulah semua tuh akan kembali ya bagaimana dia mensikapi lah untuk bisa ya berhusnudzon. Jadi kalau mimpi itu kan macam-macam ya, mau baik mau buruk, tapi kalau di Islam kan memang kalau mimpi buruk ya nggak usah cerita gitu. Nah kemudian mimpi yang sering menimbulkan sensasi gitu ya, yang aneh-aneh gitu ya, bisa ketakutan yang kayak apa gitu, yang kayak roller coaster apa Mbak Linda yang mau ya, saya juga pernah gitu tuh ya ada gitu loh, kayaknya nggak mungkin ya gitu, kayak terbang kemana kayak masuk jurang itu ya, benar-benar ya Allah tuh ngasih ini gitu ya. Tapi ya nggak usah ditafsirkan apa-apa sih, cuma ya di situ biasanya ada penyebab-penyebab, bisa karena kelelahan ya, atau stres, atau kita mau kurang tidur ya. Jadi ya sering kan mimpi buruk-buruk yang kayak apa gitu ya, kita semua ada aja lah ya yang pernah gitu. Kalau nanti ada yang sering sampai tiap hari, itu udah bisa jadi itu penyakit ya, udah gangguan, namanya gangguan tidur. Atau mimpi yang tidak masuk akal, dia sama. Ada yang orang mati hidup lagi, kita ketemu gitu kan, terus kita kok ngomong sama kucingnya ngomong gitu ya, atau ya yang aneh-aneh gitu loh, yang nggak masuk akal, itu kan sering ya. Ya itu ya kita sih mungkin nggak usah mikirin yang ini ya, tapi lucu gitu ya, malah jadi bahan ketawaan juga ya. Nah, atau mimpi yang menampilkan emosi yang kuat. Jadi adalah ya gitu, saking kita punya keinginan, mimpi-mimpi yang sangat ini, itu muncul di mimpi kita gitu. Misalnya pengen beli apa gitu, atau punya apa, di mimpi itu kayak udah punya gitu ya. Atau katanya gitu ya, kok mimpi udah bisa bahasa Inggris, berarti nanti bisa bahasa Inggris. saking kepengennya itu ya, itu bisa jadi karena saking kepengennya ya, akhirnya bisa ngomong beneran ya, pada saatnya bisa.
Nah, jadi di sini tadi yang masalah mimpi ya, kalau ada gangguan tidur yang memang itu bisa terjadi juga, itu ya gejala-gejalanya memang mempengaruhi bagaimana ya kualitas tidurnya, kuantitasnya atau jam-jam tidur itu terganggu ya. Ada yang disebut insomnia, parasomnia, hipersomnia, ya ini nama-nama istilah yang gangguannya ya. Jadi kalau insomnia itu ya ketidakmampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan tidur kita ya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jadi kualitasnya itu gimana sih, misalnya ya kalau mulai tidurnya aja susah gitu kan, ya ada yang di awalnya nggak bisa ngantuk-ngantuk padahal udah dimerem-meremin gitu ya, atau mungkin tapi kalau udah tidur ya nggak nyenyak gitu, rasanya masih capek gitu ya, masih nggak enak. Ini bisa terjadi pada orang dewasa juga, anak-anak juga ada ya. Jadi di sini perlu dicari sebabnya juga ya, kalau memang ada semacam stres atau depresi itu biasanya juga mempengaruhi ya. Nah, ini ada beberapa macam, ada insomnia inisial ya, itu yang kesulitan untuk memulai ya, memulai jatuh tidur dan mulai tidurnya itu susah ya. Insomnia intermittent itu tidurnya nggak bisa lama gitu ya, didikit bangun gitu ya, yang bisa kaget, bisa ya ada yang seperti mengganggu gitu kan, terus akhirnya bangun gitu kan. Terus atau insomnia yang terminal, itu yang gabungan dari inisial dan intermittent. Jadi udah susah tidurnya, terus sering terjaga gitu kan. Atau kalau begitu baru tidur, udah bangun nggak bisa tidur lagi. Ya itu ada juga kan. Itu memang biasanya ya kalau orang-orang sudah sepuh juga banyak gitu ya. Karena memang kebutuhan tidur orang lanjut yang sudah sepuh itu juga berbeda ya dengan yang masih beraktivitas, itu kadang berbeda ya, memang berbeda. Nah, terus parasomnia itu perilaku ya. Jadi gangguan di perilaku tidurnya. Jadi bisa mungkin sambil jalan, sambil ngomong gitu kan, ada yang migau gitu-gitu kan. Atau dia ya nightmare gitu ya. Seperti ada yang yang ngeliat-liatin apa gitu-gitu kan. Itu juga gangguan ini. Kalau umum pada anak-anak ya memang karena anak-anak itu juga seringkali ya karena dia masih aktif dan dia mungkin banyak hal gitu ya yang dia temukan yang dia juga belum tahu atau belum begitu bisa menginginkan emosinya, jadi seringkali kebawa dalam tidurnya ya. Jadi kalau ibu-ibu yang anaknya seringkali kalau sering tiap hari ya itu memang sudah sesuatu yang harus kita cermati ya, karena mungkin butuh obat untuk penenang juga gitu ya, supaya ada tidurnya. Kalau nggak tidur terus kan ya udah seminggu nggak tidur tuh rasanya kayak apa, capek banget tuh. Terus yang ketiga hipersomnia, itu kebalikan dari insomnia, malah tidur terus, siang nggak malam ngantuk aja bawaannya gitu ya. Jadi biasanya ada kelainan-kelainan di metabolisme atau penyakit-penyakit kronis yang memang mengganggu metabolismenya ya, seperti misalnya ada yang diabetes atau hipertiroid gitu-gitu tuh bisa mengganggu ya, ginjal, liver tuh juga kadang orang ngantuan gitu ya, ya istilahnya fase tidurnya itu jadi lebih lama gitu, lebih panjang. Jadi di sini memang harus tapi ada juga yang karena karena istilahnya cemas ya, gangguan cemas. Jadi dia coping aja. Jadi dia hanya menghindar dari satu tanggung jawab, terus dia tidur-tiduran gitu. Tapi dia kalau ada yang mulai mempus dia, itu dia langsung ngantuk gitu. Jadi ada untuk pelariannya gitu loh. Jadi orang tipe gitu juga ada. Itu berarti ngantuknya karena dia sudah mengalami ya depresi atau stres tertentu ya. Nah, ada narkolepsi ya, itu juga tidur yang yang mendadak gitu ya, seringkali tiba-tiba pengen tidur gitu, ngantuk banget gitu kan, ada serangan tidur. Saya mengalami ini ya. Jadi kalau lagi misalnya nyetir tuh ngantuk, ya Allah tuh nggak bisa, tapi ya memang harus berhenti kalau kita ada istilahnya udah harus ya itu bahaya ya. Jadi kita harus berbuat sesuatu yang untuk keamanan kita juga dan orang lain kan ya. Ini penyebabnya kadang nggak pasti, tapi ya kalau emang genetik, ya ada juga ya genetik. Saya kalau di keluarga saya emang kalau udah naik mobil langsung merem semua biasa gitu. Nah ini kalau nyetir kan bahaya ya, masuk ngantuk. Nah terus ini ada juga ya kalau
untuk alternatif pencegahan bisa kita misalnya minum-minum obat tertentu gitu ya, atau adalah obat-obatan yang memang supaya lebih ini lagi ya, gairah gitu ya. Terus yang terakhir itu apnu ya. Apnu itu gangguan nafas ya pada saat tidur. Jadi kita pernah nggak kalau misalnya, terutama kalau terlentang ya, jadi kalau tidur terlentang itu kan lidah itu karena gravitasi itu kadang jatuh gitu ya, menutup saluran nafas ya. Jadi nanti kan biasanya juga ngorok gitu. Jadi karena terhalang, jadi udara dari luar masuk pernafasan kita ini terhambat, jadi ada suara gitu kan. Makanya kalau bisa tidurnya miring ke kanan itu kan lebih bagus ya. Nah, tapi juga ada udah miring ke kanan tetap ngorok gitu kan. Nah, itu juga mungkin perlu diperiksa juga, karena kalau ada kelainan saraf juga bisa yang membuat otot-otot di sekitar saluran nafas itu ada yang kendor. Jadi ada yang pertama ya lidah sama bagian-bagian tertentu ya, kalau orang gemuk atau apa kan juga lebih mendesak gitu ya, kegemukan juga bisa. Atau orang udah usia yang lanjut itu otot-ototnya lebih kendor ya. Nah, sekarang kita masuk ke ya sunnahnya tidur ya. Kalau kita semua insya Allah udah paham ya bagaimana Rasulullah mengajarkan ya untuk mempersiapkan tidur ya. Kita mau berwudu ya, kemudian kita juga membersihkan tempat tidur, kemudian kita berdoa gitu kan. Ya, doa-doa yang bisa kita ucapkan ya, terutama doa untuk keselamatan atau perlindungan ya, membaca ayat kursi 3 kul gitu ya. Dan memang di sini kalau kita wudhu kan tadi di gelombang alfa ya, itu sudah masuk, wudhu itu sudah masuk ya, relax ya, sudah mulai relax. Oh yang beta kan masih sadar, yang belum ini ya. Kalau alfa itu sudah masuk relax, jadi dengan wudhu itu akan membuat kita sudah lebih ya, badan kita sudah mulai relax, sudah mulai siap ya untuk tidur. Dan kita juga intinya ya, karena tidur itu adalah istilahnya temannya mati, jadi mati kecil ya, kita berharap tidur kita itu sudah dalam kondisi yang suci, yang ya sudah menghadap Allah gitu ya. Nah kalau kita lagi head gimana ya, nggak apa-apa ya, tetap berdoa kan, yang penting berdoa, karena kan head kan nggak bisa kita tolak ya, dan otomatis kita juga kalau wudhu kan juga tidak akan menghilangkan apa sih istilahnya, nggak bisa untuk mengangkat najisnya kan. Jadi ya itu kita lakukan doa-doa yang kita bisa lakukan ya. Kemudian ada tidur siang ya, tidur siang yang memang disunahkan itu sebelum zuhur ya, itu sekitar ya 15 menit gitu ya, 15 sampai 30 menit gitu ya, kalau memang sempat itu bagus ya. Kalau Rasul katakan di situ setan tidak pernah istirahat siang, jadi kita tidurnya tidak ada gangguan gitu. Jadi kalau kita mau lakukan di situ juga akan membuat ya istilahnya merelaksasi tubuh, juga meregangkan otot-otot gitu ya, memperbaiki stamina juga. Jadi bagus ya. Tapi kan kadang juga kita ada yang tidur setelah zuhur gitu ya, misalnya setelah zuhur lah jam 1, jam 2. Ya nggak apa-apa juga sih, yang penting kan yang dilarang kan yang ini ya, ada 2 kan yang dilarang itu, hailullah sama ailullah itu yang setelah subuh sama setelah asar, itu yang kita hindari. Kalau yang setelah zuhur sih masih ini ya. Nah jadi teman-teman, kemarin di Mbak Amel itu kan kita sudah masuk juga di beberapa ayat di Quran yang memang menyinggung tentang tidur ya. Jadi ini ada sedikit tambahan yang sebetulnya ya adalah tersirat atau di situ mengandung ada kegiatan tidurnya. Nah, ini saya masukkan sedikit saja. Yang jelas apa yang sudah disampaikan Mbak Amel itu memang sesuatu yang sudah ini ya, yang sudah memang kita ketahui bersama ya, kemarin sudah dibahas. Ini akan saya ceritakan yaitu tentang proses tidur panjangnya Ashabul Kahfi ya. Jadi di surat Al-Kahfi itu kan Allah ya bercerita gitu ya tentang bagaimana pemuda-pemuda ya 7 orang ya hilafiyah, 7 orang pemuda itu yang istilahnya menyelamatkan dirinya ya, menyelamatkan untuk keimanannya, dan mereka bersembunyi dalam gua gitu kan. Nah ternyata di situ tuh Allah itu menidurkan mereka ya, mereka tidak mati.
Artinya memang kondisinya tidur. Tapi tidur selama segitu panjang ya, kita tidur seminggu, sehari tidur merem bener aja tuh ya, udah nggak enak kan masih. Atau kalaupun ada misalnya kita sakit berbaring saja ya, berbaring seminggu tuh rasanya juga ya begitu latihan untuk duduk jalan aja udah keliangan gitu ya, udah nggak enak. Nah ini 309 tahun yang memang nggak beraktivitas gitu ya, ya di dalam gua itu aja tidur. Nah, jadi ternyata Allah itu menutup telinga, ya telinga mereka itu ditutup. Nah, kalau misalnya ditutup itu apa ya fungsinya gitu ya? Jadi ternyata di situ telinga itu memang fungsinya untuk mendengar dan untuk pusat keseimbangan. Jadi karena ditutup itu jadinya tidak terlalu mengganggu gitu, keseimbangannya itu masih terjaga gitu. Jadi artinya orang yang tidur terus itu kan kalau dia memang ya aktif pusat keseimbangannya dia pasti akan ya karena tertarik gravitasinya juga terlalu sering, tapi kalau kalau gravitasi nggak ini tapi lingkungan itu ya banyak hal lah. Jadi kalau misalnya ada suara atau mungkin ada kalau di situ mungkin nggak ada suara yang ini ya karena di dalam gua ya. Tapi di situ emang keseimbangannya itu memang dijaga oleh Allah supaya tidak terganggu lah ya, tidak rusak. Terus di situ juga kenapa di gua itu emang aman ya, aman itu artinya tidak terlihat dan tidak ada juga yang mengganggu gitu ya. Terus kelembapan atau suhu di dalam gua itu memang rendah ya, jadi makanya metabolismenya itu juga akan menurun ya karena di dalam tubuh kita itu kalau turun 1 derajat Celcius ya suhu tubuh kita kan normal suhu badan kita itu kan 35 sampai 37 ya kalau yang normal. Nah, itu kalau misalnya 1 derajat turun misalnya tubuh kita turun jadi 34 derajat gitu kan. 33 itu akan menurunkan ya laju metabolisme otak sebesar 6% ya per 1 derajat. Nah, jadi itu kalau turun-turun terus itu nggak apa-apa, asal tidak di bawah 20. Kalau di bawah 20 derajat itu ya dalam tubuh kita itu udah sel-sel listrik yang ada di jantung itu udah gagal, nggak bisa berfungsi ya, nggak bisa bekerja. Nah, ternyata di situ di gua itu Allah itu membuat supaya suhu itu juga bagaimana yang di luar itu tuh bisa menjaga suhu yang ada di dalam gua itu. Jadi matahari itu juga Allah ya istilahnya ini kan ke gua itu tuh nggak langsung di pintunya. Kalau di pintunya memang panas juga gitu ya, tapi di kanan kiri gitu loh. Pokoknya Allah berikan istilahnya suhu yang cukup supaya yang ada di dalam situ itu tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Tapi di situ diperkirakan kalau bisa lama gitu dan metabolisme masih berjalan itu ya kira-kira pasti di atas 20 gitu ya. Di atas 20 dan juga mungkin tidak akan lebih dari 30 ya karena kalau 30 ke atas sudah mungkin lebih aktif gitu kan. Nah, kalau lebih aktif kan juga itu butuh semacam ya energi ya kalau makanan kita nggak tahu lalu alam itu Allah yang beri makan ya artinya disitulah masih bekerjanya fungsi-fungsi tubuh itu kemungkinan karena ada ya situasi atau kondisi yang memungkinkan ya terjadi metabolisme tapi dalam yang rendah ya. Terus ternyata Ashabul Kahfi ini tidak memejamkan mata. Mereka tidur gitu ya. Jadi mereka tidur tapi tidak memejamkan mata karena gini kalau orang matanya tertutup terus ya dan tidak pernah menerima rangsang dari luar itu sel-sel di dalam mata tuh juga lama-lama fungsinya menurun, nggak kena cahaya, nggak kena misalnya ya melihat gitu ya bergerak gitu, itu dia akan mengecil gitu yang otot-ototnya, kemudian fungsinya juga melemah. Nah, ternyata mereka itu tidak terpejam matanya, tetapi dengan kondisi di dalam gua itu kelembapannya sangat cukup. Jadi kebuka tapi nggak kering gitu loh, si matanya itu. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa kami membolak-balikkan ya tubuh si pemuda tadi, Ashabul Kahfi tadi, itu dibolak-balikkan itu ke kanan ke kiri, itu ya kalau kita saya punya ibu juga sudah berbaring 5 tahun ini
beliau ini ya memang harus dibolak-balikkan. Kalau enggak itu dia akan terjadi di kubitus ya. Di kubitus itu semacam apa pembendungan. Jadi kalau sering ketekan gitu ya, misalnya miring kanan terus atau terlentang terus, anggapnya terlentang gitu ya. Itu kalau enggak di miring kanan miring kiri itu kan aliran darahnya juga enggak lancar karena ketekan, kemudian ada gravitasi. Nah, nanti akan ada apa semacam ya gitu memar gitu ya, memar bukan yang memar kayak itu loh orang kebakar tuh apa Mbak namanya ya, ya itulah kayak panas, lecet ya, lecet ya. nah, lecet dan kayak gembung juga gitu kayak balon gitu, bulan namanya. Jadi isi air gitu loh Mbak, itu kalau memang panas gitu terlalu lama. Nah itu Harus alih baring ya Mbak berarti itu. betul, iya miring kanan, miring kiri gitu ya. Kalau kita punya keluarga atau siapapun ya yang memang dia tirah baring lama ya, witras lama itu dibantu ya untuk miring gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi itu tadi apa lecet itu tadi atau mungkin semacam ya karena panas ya tidak aliran darahnya nggak lancar. Nah terus mereka tidak termasuk koma ya disebutkan di situ kan memang tidur lama gitu tapi kalau orang koma itu begitu bangun ya sudah semua fungsi udah nggak ada semua maksudnya nggak akan pulih cepat gitu misalnya ngomong bisa gitu ya jalan bisa itu nggak bisa kalau memang benar-benar koma ya kalau mau buktiin ada orang koma tersadar coba langsung jalan gitu atau langsung ngobrol nggak bisa pasti melihat aja ya nggak jelas gitu ya nggak kenalin siapa-siapa gitu ya. Nah di Ashabul Kahfi nggak bangun tuh ya langsung ngobrol langsung ke pasar kamu ini itu jadi langsung aktif biasa aja gitu. Ya, jadi disinilah mungkin kita bisa melihat bahwa Allah itu menidurkan ya dengan apa ya hikmah atau pelajaran yang kita lihat bahwa inilah kuasa Allah ya dalam ya peristiwa ini. Jadi manusia ini ya tidak mampu apa-apalah ya segala sesuatunya pasti hanya Allah yang mengatur ya. Nah ada lagi Nabi Uzair. Nabi Uzair itu beliau itu memang ini ya, kalau nggak salah itu dia diutusnya di antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman atau Nabi Zakaria dan Yahya gitulah antara itu kan memang waktu yang bersamaan dikirim kepada Bani Israel. Jadi beliau itu melewati suatu perkampungan gitu ya yang sudah apa ya, yang rusak itu artinya memang ada kezaliman di situ ya. Jadi itu ada raja siapa sih namanya Buhan Nasir atau apa itu yang itu di apa diteliti daerahnya di Baitul Maqdis di Palestina gitu. Nah karena rusak semua orang pada mati pada ini gitu ya terus dia hanya berpikir gimana ya caranya Allah menghidupkan gitu kan menghidupkan orang-orang atau ya makhluknya ini gitu kan udah rusak semuanya gitulah habis. Dan kemudian oleh Allah diberi apa ujiannya itu ya diberi pelajarannya itu ternyata Nabi Uzair itu ditidurkan Allah 100 tahun dengan keledainya gitu kan. Nah jadi di situ kemudian beliau kemudian dibangunkan oleh Allah gitu kan tapi yang dibangunkan diinikan dulu tuh matanya dulu. Jadi matanya itu udah diaktifkan itu terus dia bisa melihat tubuhnya itu terbentuk lagi gitu loh. Terus sampai akhirnya keledainya juga udah tinggal tulang belulang, dia juga melihat tuh sampai tumbuhnya jadi utuh lagi gitu. Nah jadi itu apa Allah memperlihatkan kuasanya ya kepada Nabi Uzair dan Nabi Uzair itu akhirnya juga balik lagi ke kampungnya yang tadi dilewati itu sebenarnya udah nggak ada orang, udah rame orang gitu ya, udah banyak orang lagi gitu kan yang ada keturunannya gitu ya. Tapi dia kembali itu kepada keluarganya gitu kan. Ada yang masih hidup umur 120 tahun gitulah perempuan gitu. Ya dia nggak percaya kan ditanya kamu masih ingat Uzair gitu. Wah itu orang udah nggak ada lagi udah seratusan tahun gitu. Terus dia mengenalkan kalau dia Uzair gitu kan, terus nggak percaya tapi terus akhirnya memang karena Nabi Uzair itu bisa menyembuhkan kan itu wanita buta ya. Karena dia bisa diusap matanya bisa melihat, ya dia percaya itu Uzair. Ini disampaikan ke orang Bani Israel terus mengatakan Uzair itu anaknya Allah kan akhirnya begitu. Ya itulah cerita yang di Nabi Uzair ya. Jadi beliau itu ditidurkan 100 tahun.
Ya di surat Al-Muzammil, Al-Mudatsir ya, ini kan dua-duanya memang bagaimana Allah mengingatkan ya untuk kalau Al-Muzammil itu untuk qiyamul lail ya. Jadi kita ya mungkin tidur ya tidur, tapi jangan juga tidur yang terlalu ini ya, keenakan tidur gitu kan. Jadi Allah memberikan perintah pada Rasulullah untuk qiyamul lail, untuk ya bermunajat gitu ya, untuk bisa betul-betul melaksanakan ya ibadah khusus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tunjukkan bahwa ya beribadah malam itu lebih lebih khusyuk, lebih berkesan gitu kan. Jadi kita ya kalau tahu dengan siklus tidur yang kita ketahui bersama, misalnya idealnya 8 jam gitu kan. Ya mungkin kalau nggak sampai 8 jam juga insya Allah kalau cukup ya cukup aja, karena ya di sini ada perintah yang memang harus kita ya ketahui bahwa apa yang kita butuhkan tidak hanya masalah jasmani saja ya, jadi masalah rohani kita ya disitulah Allah juga memberikan kita memenuhi hak-hak Allah juga ya dengan tidur kita itu. Kalau Mudatsir itu memang saat dibangunkannya Rasulullah karena ketakutan ya pada saat menerima wahyu pertama, kemudian ya berselimut gitu kan, tapi di sini dalam kegelisahan ya. Jadi di situ Allah perintahkan untuk berdakwah. Ya. Kemudian kalau di surat Al-Furqan ada ya, kemarin sudah ada ya Mbak, saya mungkin kembali nulis lagi nih. Ada juga di surat Al-Isra ya, Al-Isra itu yang menyebutkan bahwa malam itu ya kita jadikan ibadah tambahan ya dengan sholat tahajud ya. Kemudian di surat Az-Zariyat juga ya di ayat 17-18 itu ya orang-orang yang ya sedikit tidurnya di malam hari ya. Jadi ya kita termasuk yang mana yang memang kalau kita mengikuti Rasulullah, memang Rasulullah itu kalau setelah Isya itu memang kalau tidak ada yang penting ya Rasul langsung istirahat ya, makanya bisa tidur bangun lebih awal. Dan nggak harus siklusnya sampai 4 kali mimpi atau 4 siklus ya. Yang jelas ya kalau disebutkan di Muzammil kan bisa sepertiga ya, bisa setengah malam gitu ya, pertengahan malam atau sepertiga terakhir itu Rasulullah disuruh milih sama Allah, terserah gitu ya. Tapi yang jelas ya kita semua pastinya masing-masing kita kan ya punya kemampuan dan mungkin niatan masing-masing yang insya Allah ya atas ya dasar insya Allah keimanan kita yang ingin selalu ya bisa melaksanakan ya perintah Allah ya dengan sebaik-baiknya, pastinya kita akan terpanggil ya untuk melakukan hal itu. Kemudian kemarin ada yang saya ini mungkin nggak terlalu paham yang sesungguhnya, tapi itu yang pernah saya saya pernah ya mungkin ketahui juga ya, ini maksudnya pertanyaan ini gitu ya, tentang ruh kemarin ya kan di surat Mbak yang Az-Zumar ya, Az-Zumar 42, bahwa kalau orang tidur itu kan dalam genggaman Allah gitu ya. Yaitu ada memang beberapa di dalam dalam tubuh kita ini kan ada beberapa jenis ruh gitu. Nah, ada yang disebut ruh rewani, itu ruh yang menjaga sifat hidup raga atau jasad kita. Jadi di sini akan keluar dari tubuh saat orang itu ya tidur gitu. Jadi ruh rewani ini yang akan menjumpai gitu ya, yang dia tuh atas izin Allah tuh berkelana gitu loh. Jadi suatu ketika kita bisa jadi gitu ya, misalnya pernah lihat ini di mana gitu toh, atau ketemu siapa gitu, atau kalau itu sudah berlalu ya kita juga masih keingetan gitu ya, itu ruhnya tuh masih kebawa ke situ gitu, masih artinya ya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu gitu ya. Nah, jadi di sini makanya kalau misalnya kita itu akan ya intinya misalnya kayak melakukan sesuatu gitu ya, atau pernah ya misalnya dalam mimpi kok ketemu seseorang gitu ya, dan memang masih hidup ya, memang siapa tahu memang ruhnya itu saling bertemu gitu loh. Jadi memang bisa seperti itu. Jadi kalaupun itu orang yang sudah meninggal, jadi ruh itu kan nggak pernah mati sebetulnya ya. Jadi ruh itu hidup terus sampai alam selanjutnya itu ya berbeda alam saja ya. Misalnya kita dengan orang tua kita yang sudah meninggal itu ruhnya bisa bertemu memang. Jadi hanya kalau orang meninggal jasadnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi
orang tua kita tuh tahu kita kenapa-kenapa, atau kalau kita ziarah gitu ya, atau orang mukmin itu ruhnya diizinkan malam Jumat itu untuk mendatangi keluarganya gitu ya, untuk melihat keluarganya. Jadi ya di sini mungkin wallahu alam ya, saya nggak bisa jelasin yang terlalu ini, tapi kemungkinan bahwa kalau disebutkan kok ruh dalam genggaman Allah kok masih hidup gitu kan, ya karena ruh yang paling pokoknya namanya ruh idhofi ya. Ruh idhofi itu yang ininya lah intinya. Kalau ruh idhofi sudah diangkat ya semuanya ikut keangkat gitu ya. Jadi karena banyak hal di dalam tubuh kita ini, sehingga salah satu ruh yang memang berjalan-jalan itu yang disebut di sini ruh rewani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Allah, semoga ini ya, saya juga artinya tetap bingung dan tetap terhadap tidur itu masih, jadi tidur sendiri itu tidur yang mikir gitu loh, ya Allah ini tidur kok benar-benar rahasia yang ya cukup ini ya harus kita syukurilah masih diberi kesempatan nih insya Allah. Terima kasih semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali ya penjelasan dari Ibu Dr. Laili dari segi ilmiah, dan dilanjutkan dengan apa-apa yang ada di Quran. Betapa tidur itu sangat luar biasa ya. Sebenarnya tidur itu kita istirahat, tapi sebenarnya kita recharge ya, seperti gitu ya Ibu Dr. adalah recharge untuk pas bangun kita untuk lebih lebih segar kembali. Mungkin di sini Ibu-ibu kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberi komentar, karena ini acaranya dari kita untuk kita. Dipersilahkan bisa langsung di raise hand. Di sini ada Mbak Erinda, silakan Mbak Erinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya tentang yang tadi kan fase-fase tidur, ada beberapa kali rem gitu ya. Iya, betul. Yang di awal itu nggak ada rem. Soalnya saya kalau ngeliatin anak-anak tidur itu kadang-kadang ketika sebelum masuk ke tidur yang dalam itu sepertinya kok juga ada rem gitu. Matanya gerak-gerak gitu. Apakah itu bisa waktu pertama di awal itu bisa muncul juga atau bagaimana, atau jangan-jangan masuk gangguan tidur gitu? Oh iya, ya langsung jawab nggak Mbak Ninda? Langsung Mbak. Ya. Jadi gini Mbak Ninda, kalau kita melihat ada rem kan kelihatan tuh matanya kayak gerak-gerak gitu ya. Jadi anak tuh kelihatan seperti melek juga gitu ya, tapi sebenarnya dia tidur. Tapi kalau kayaknya baru mulai gitu, kok sudah masuk ke rem, berarti stage 1, 2, 3, 4-nya tuh cepet Mbak berlangsungnya Mbak. Gitu. Jadi tetap kalau rem itu ya memang sudah bisa jadi tercapai gitu, maksudnya sudah jadi udah satu siklus itu udah jalan, tetapi kecepatan ininya di setiap stage-nya itu memang ini cepat gitu. Nah kalau masalah kelainan sih sebetulnya enggak juga ya, karena kan gini, kalau kita sudah dalam relaksasi gitu ya, terus anak itu tenang, ya memang cepat Mbak, bisa gitu. Memang normal rata-rata lah ya, rata-rata itu seperti itu. Jadi mungkin di setiap usia beda-beda sih Mbak sebetulnya, tapi kalau anak-anak bisa jadi cepat, bisa jadi lambat juga. Ya itu tergantung dari tadi, kira-kira pas anak itu tenang biasanya lebih cepat juga biasanya. Tapi kalau dia lagi cemas, lagi apa, itu juga masuk ke remnya juga lama Mbak. Bisa lama gitu. Jadi wajar saja berarti ya? Ya wajar. Kalau itu Mbak rasakan ya memang artinya di rem itu kan dia juga enggak terus kayak ada pernah nightmare atau apa enggak kan? Biasa aja kan? Enggak, hanya perputaran. Iya, kalau kita masih sempat melihat kok matanya gitu kayak gerak-gerak, itu berarti udah masuk rem, udah deep sleep, itu udah selesai satu siklus berarti. Gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Reni. Ya, di sini Mbak. ada pertanyaan dari narasumber kita 2 minggu yang lalu, Ibu Mbak Amalia Tristiana. Silakan Mbak Amel. Iya, Mbak Amel. Oke. Ini tandeman loh kita Mbak Amel, harusnya jawab bersama kita. Bukan, saya sebenarnya nggak. Kita merah bersama ini ceritanya. Mau nanya, sebenarnya bukan mau nanya. Saya baru kali ini saya dengar tentang yang scientific background-nya dari yang Ashabul Kahfi gitu.
Jadi Iya. maksud saya gini, jadi karena ada beberapa komen sebenarnya yang kita tuh kan Muslim dianggap lebih percaya dongeng gitu ya. Iya. Dongeng-dongeng, mereka melihat Al-Quran itu semua tuh kebanyakan dongeng gitu kan. Termasuk Iya. yang Ashabul Kahfi ini juga gitu. Jadi karena saya juga nggak punya basicnya, saya juga bilang iya ya gila kenapa bisa begitu gitu ya. Maksudnya jadi tapi sebenarnya secara sains itu kan tadi Mbak Leli bisa jelaskan kan. Kenapa itu bisa terjadi 309 tahun mereka bisa tidur gitu kan tanpa tulang, ya pokoknya tanpa, ya seperti orang tidur lah gitu, padahal panjang sekali. Ya itu cuma komen aja sih Mbak. Terima kasih sekali atas pencerahannya yang saya baru tahu sekarang gitu. Oh berarti sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya di secara situ. ilmiah, iya. Iya. Ya kalau bagi Allah kan nggak ada yang nggak mungkin ya kalau kita mau yang sudah percaya, tapi ya itu tadi memang beberapa peneliti yang menyatakan secara ilmiah mereka bisa bertahan seperti itu gitu ya. Ya tetap aja sih kalau kita tetap ngomong ya memang semua di dalam kuasa dan kehendak Allah ya. Iya. Ya, tapi itu tadi makanya kalau kita tahu oh ternyata Allah pun nyatakan gitu dibolak-balikan ke kanan kiri gitu kan. Terus kemudian cahaya matahari ya diatur, itu kan berarti Allah mau menjaga itu tadi tuh untuk kebutuhan kita yang sekarang ini gitu ya, di zaman ini mungkin ya itu bisa dijadikan acuan bahwa orang tidur tuh ya kondisinya yang seperti apa gitu yang bagus gitu kan, misalnya gelap gitu-gitu kan, kalau di gua kan pasti gelap gitu kan. Iya. Dan yang juga itu Mbak sebenarnya jadi kayak kita sebenarnya sih kalau kita tahu ada ilmu ini kan jadi kan orang-orang kadang-kadang bilang Al-Quran tuh penuh dengan orang-orang yang tidak percaya penuh dengan dongeng itu di dalamnya gitu kan. Jadi kita ya kalau kayak gini sebenarnya bisa jadi hikmah buat kita dan juga bisa untuk meyakinkan orang lain ya, mudah-mudahan. Makasih udah gitu aja Mbak. Sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak Mel. Ya jadi ada penjelasan logik ya kalau saya bilang ya. Jadi maksudnya semua itu apa yang dikeluarkan itu sebenarnya bisa dilogikakan ya Mbak. Iya. Kalau kita percaya itu karena kita beriman, tapi untuk meyakinkan orang yang belum beriman, insya Allah dengan penjelasan logik tadi. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Akadiah Afrila ya, silakan Mbak. Terima kasih Bu Dr. Laili. Saya ingin sama-sama menanyakan tentang ini. Pada gelombang tertentu itu kan tidur kita dikatakan yang deep tadi ya Bu ya. Iya, deep sleep. Deep sleep. Nah, ini saya kok ada kasus-kasus di mana ada masalah mungkin dengan seseorang yang kemudian dikonsulkan ke psikiater, itu kan kayak ditidurkan gitu Bu ya, tiba-tiba dihipno ya Bu. Dihipno itu bagaimana Bu dengan kayak gelombang otak ya? Ya, jadi kok dia akhirnya bisa bercerita masa lalunya, kejadiannya yang saya kadang heran kok bisa ya kok. Tapi juga tidak mudah, tidak semua orang, karena saya pernah memiliki kasus anak saya itu untuk ditidurkan seperti itu tidak bisa. Betul. Itu penjelasan Bu. Iya, terima kasih Bu ya. Jadi hipno itu Bu di gelombang yang itu Bu dari alfa ke theta itu Bu yang paling bagus. Jadi kalau sudah deep sleep malah nggak bisa ngomong Bu. Jadi kalau yang theta sama delta ya di antara itu masih dia hanya relax, kemudian dia yang diaktifkan tuh alam bawah sadar gitu. Jadi alam bawah sadar itu lebih ke arah hal-hal yang memang sudah mengendap ya, sudah menjadi memori yang ya kalau bagus ya bagus, kalau buruk ya buruk gitu. Nah, itu yang kemudian diangkat gitu, karena pada saat menghipno itu juga pastinya kan diajak ngomong gitu ya, terus dia membayangkan masa lalu gitu, dia mencoba gitu Bu, mengingat gitu, oh dulu diapain, oh dulu kenapa gitu tuh karena dirangsang gitu, dan nggak semua orang juga bisa dibuka, nggak semua orang bisa ditidurkan, memang seperti itu tergantung dari kesediaan
kalau orang itu tidak mau, Bu, nolak ya nggak bisa, Bu, nggak masuk biasanya. Kalau orang itu sudah bersedia, terus orang itu mengikuti gitu ya instruksi-instruksinya, bisa masuk biasanya ya agak mudah gitu. Kalau sudah nolak duluan, nggak percaya duluan, ngapain sih gitu ya susah ya untuk bisa terbawa untuk ke gelombang otak yang lebih khusyuk, lebih lebih tenang gitu ya. Kemudian dia bisa mengingat sesuatu yang di alam bawah sadar dia. Jadi alam bawah sadar itu biasanya lebih ke hal-hal yang sudah berlalu sih, atau sesuatu yang lebih berkesan ya, bisa yang traumatik ataupun yang menyenangkan sekali gitu. Ya, jadi gitu ya Bu Hadiah. Jadi itu memang bisa tercapai ya kalau orang yang akan dihipno itu bersedia dan apa yang diinstruksikan diikuti. Kalau enggak memang nggak bisa gitu ya, nggak bisa menghipno orang itu. Jadi hipno itu sebetulnya gampang ya Bu. Hipno itu sebetulnya Ibu misalnya nonton TV atau sinetron, terus Ibu ikut nangis sudah terhipno Bu sebetulnya. Karena Ibu khusyuk kan. Ibu sudah fokus gitu loh. Itu Ibu udah terhipno sebetulnya. Harus tidur Bu ya berarti. Iya, kita sudah nggak lagi bisa mengendalikan perasaan kita karena ya nggak logika kita yang jalan gitu loh. Kita mengikuti terus. Jadi misalnya di situ ada orang berantem atau mungkin gitu antara siapa, kita ikut marah, ikut kesel sama orang itu tuh bisa Bu. Oh iya. Iya, itu udah terhipno kita memang. Oh, berarti sini mungkin ibu-ibu lebih sering terhipno karena kalau lihat film ikut nangis sendiri ya. Sedih. Sedih itu udah terhipno sebetulnya Bu. Oh iya. Karena kita nggak pakai lagi kan kesadaran kita. Kalau kita yang nonton bohong. Alah, nggak takut, itu kan yang nyoteng juga orang banyak, nggak serem Kalau kita udah bisa begitu mah kita buang bisa Bu, kita nggak terpengaruh gitu. Oke. Terima kasih Bu Dr. Laili, semoga terjawab pertanyaan Mbak. Ini ada 2 pertanyaan atau 2 yang lagi resen sebelum kita tutup dari Mbak Lia Yaniarti. Silakan Mbak Lia. Iya Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak. Ya saya sebenarnya cuma mau nanyain ada ya kondisi saya ya dulu pernah kena insomnia gitu. Oh iya insomnia. Terus ternyata kok ada kayak depresi gitu. Terus ternyata didiagnosa sama dokternya ada epilepsi juga gitu. Ya, sekarang di treatment epilepsi lah gitu. Iya. Tapi ya masih terbangun juga intermittent kalau malam sering ke toilet jadi kencing gitulah. Iya. Paling enggak 2 kali gitu. Iya. Ya, ternyata yang depresi maksudnya insomnia itu penyebab jadi kita kayak sering kayak suka nangis sendiri gitu loh, nggak ada penyebabnya. Oh iya. Jadi Mbak Lia itu artinya bahwa diagnosis yang ada itu kan pasti ada sesuatu yang sekarang ini mungkin membuat cemas atau membuat sesuatu yang berat gitu kan ya, itu whatever yang sedang dialami, maksudnya untuk masalah yang sedang yang menyebabkan, tapi bagaimana penanganannya itu yang penting Mbak Lia. Jadi pada saat sekarang selain misalnya minum obat masih ya, itu apa yang untuk mengatasi yang lain secara alami aja apa misalnya? Sebenarnya ada satu lagi saya diagnosis awal saya punya diabetes yang tipe 1 gitu. Nah, itu saya ada kayak ketakutan juga gitu. Saya ininya kan nggak stabil gitu. Iya, gulanya ya. Itu aja sih. Oke. Ada kayak ketakutan. Oke, berarti saya bisa ngambil nih kesimpulannya udah.
Nanti kita japri aja ya Mbak Lia. Jadi kalau yang masalah ya, misalnya nih ada penyakit-penyakit tertentu yang kita sedang, memang sih diabetes segala macam itu kan memang kronis ya Mbak. Itu sesuatu yang mungkin kalau dibilang sembuh itu ya agak lama atau mungkin tidak bisa, tapi dia bisa diatasi gitu aja. Nah, kecemasan yang muncul itu biasanya karena kita merasa kok kayaknya nggak sembuh-sembuh atau apa ya, itu yang harus kita kendalikan ya, karena itu kembali ke pola pikir Mbak ya, pola pikir. Jadi ya insya Allah nanti lepas dari itu semua, kalau insomnia mungkin ya penyebabnya adalah ya kecemasan dan sebagainya, tapi yang jelas sebab dari kecemasan harus dicari. Kalau yang namanya epilepsi Mbak, itu setiap orang punya kans ya untuk menjadi epilepsi, itu setiap orang punya kans ya, jadi akan menjadi parah atau tidaknya itu ya tergantung bagaimana ya. Kalau sampai harus diobati ya emang itu kan karena ini Mbak, jadi saraf-sarafnya itu anggap aja konslet gitu loh, ada konsletnya gitu. Jadi itu kerja yang yang istilahnya salah sambung gitu gitulah, artinya kerja otak jadi bukan ya. karena dari diabetes ya, bukan. Nah itu juga bisa jadi karena itu kan diabetes itu sangat mempengaruhi ini saraf juga kan, jadi di persarafannya itu biasanya terjadi peradangan juga, itu kalau diabetesnya udah tinggi ya. Jadi nanti dibahasnya lebih panjang ya Mbak Lia, nanti kita bisa ngobrol lagi lah ya. Ya nantilah konsultasi ya, pribadi. Insya Allah nanti bisa di lagi ya. Jangan cemas, yang penting. Iya. Terima kasih Mbak Alia. Pertanyaan terakhir yang terima dari kasih Matur Nuwun. Sami-sami. Silakan Alia. Assalamualaikum, makasih Ya, Nanda, makasih Mbak Leli. Aduh Mbak Leli tercerahkan sekali nih. Wah ini seneng banget di sana jam berapa ini? Masih bangun. Iya, Lia. Enggak, ini masih siang justru, baru siang. Justru siang ya. Belum zuhur malah. Mbak Lel, aku mau nanya. Gimana? Yang pertama tadi tuh yang penjelasan Mbak Leli apa ya, selama ini belajar mungkin ya bahwa otak itu mengatur, mengendalikan segala macam. Tapi tadi itu penjelasan Mbak Leli ini banget ya, baru enggak saya bahwa kalau otak itu mati ya udah, jantung ininya sehat ya tetap aja mati istilahnya gitu ya. Itu ada hubungannya juga sama ini berarti ya, bahwa yang orang bilang kalau happy itu imunnya tinggi. Jadi karena otak kita yang mengatur itu, ada hubungan dengan itu juga, itu yang pertama ya. Terus yang kedua yang masalah sakit yang serangan tidur itu loh Mbak Leli. Itu kebetulan yang sleep attack itu ya. Kebetulan suami aku tuh model yang kayak gitu. Lagi bawa mobil tiba-tiba aduh ngantuk, harus berhenti. Akhirnya berhenti ganti-gantian gitu. Bawa mobil dia tidur tapi cuma sebentar aja Mbak Lel. 5 menit, 10 menit udah habis itu dia kadang-kadang di lampu merah dia bisa saya tidur. ngalami itu terus. Nah, kadang-kadang di lampu merah cuma 2 menit nunggu sambil nunggu lampu merah dia tertidur, itu udah seger lagi gitu loh. Saya suka bingung kok bisa ya kayak. Itu memang memungkinkan gitu ya Mbak Leli ya. Ternyata memang ada ya yang seperti itu ya. Ada iya. Jadi artinya ini aja, kalau itu ya genetik juga ada ya. Tapi kalau memang ada sesuatu yang membuat mungkin kelelahan bisa ya, atau ya kelelahan itu kan bisa jadi fisik, tapi lelah jiwa kan bisa juga ya. Jadi lelah bodinya ya, tapi lelah jiwa itu kan seperti beban mental ya, capek itu juga bisa bisa jatuh cepat tidur gitu ya, kelelahan, memicu gitu ya jadinya. Nah tadi masalah happy itu memang otomatis ya, karena hormon-hormon yang akan dihasilkan itu kan dari otak, itu memang ada hormon yang merusak dan hormon yang bagus gitu ya. Nah di saat orang itu bahagia itu juga pastinya itu karena dia sudah bisa mengaktifkan gitu ya kerja otak untuk memproduksi ya di dalam kelenjar-kelenjar yang bisa menghasilkan hormon bahagia ya, endorfin, dopamin, serotonin, itu semua yang bahagia sebetulnya. Jadi kalau saat kita itu bahagia kemudian ya otak kita jadi normal, jadi istilahnya nggak salah instruksi gitu kan. Nah itu jadinya organ yang disuruh itu juga kerjanya bagus gitu loh. Jadi kalau kita punya pikiran-pikiran yang negatif lah, anggap saja ya, itu kan sudah merusak dalam arti ini di kerja otak sendiri, karena capek dia juga akhirnya punya sesuatu hambatan untuk bisa menangkap gitu, menafsirkan sesuatu sehingga dia salah instruksi ke jantung gitu, salah instruksi ke lambung gitu kan. Terus dia cepet nih denyut nadinya, terus lambungnya asamnya naik gitu. Itu kan karena
kesalahan instruksi dari otaknya gitu. Jadi kalau kita memang sedang mengalami sakit apapun, cobalah ya, mungkin itu kan memang sebenarnya datangnya dari kolbu ya. Jadi ketenangan itu kan kalau otak itu kan hanya alat sebetulnya. Tapi sumber akalnya itu kan dari kolbunya gitu. Jadi kalau kita di dalam hati ya, di dalam kolbu ruh kita itu tenang, ya karena kita paham bahwa semua itu tidak ada ya yang tidak dalam kendali Allah, itu harusnya sudah selesai masalah itu gitu. Dan otak juga akan bekerja juga sesuai dengan dia mengakui bahwa dia lemah, dia butuh ya kalau bisa tidurlah gitu malah. Jadi kalau punya masalah tidur aja gitu. Jadi kalau orang marah suruh tidur gitu kan memang Rasulullah juga mengajarkan ya kalau obat paling kuat ternyata tidur ya. Ya, terakhir ya Ninda, gitu sorry ya. Terakhir Nin. Satu lagi Mbak Len. Aku tuh kan lagi karena suami suka bilangnya kita sekarang ngecek tidur kita seperti apa gitu. Jadi pakai apps gitu terus yang bisa nangkep pola tidur kita seperti apa. Nah, terus sering belajar ini gimana sih? Oh, ternyata kok ada deep sleep yang paling bawah itu kok cuma sedikit. Nah, ada nggak sih gini, tidur karena kan gini, tidurnya cukup nih misalnya sampai 6 jam. Tapi bangun tidur masih puyeng gitu, masih kurang gitu. Terus ada kadang-kadang cuma 4 jam tapi seger gitu loh. Nah, itu secara ilmiah ada nggak sih misalnya tidur itu sebenarnya mungkin banyak yang bilang yang penting deep sleep-nya tenang aja. Kalau deep sleep-nya udah bagus, 2 jam juga udah cukup, 1 jam aja malah kadang-kadang udah cukup. Itu gimana sebenarnya Mbak Lela? Bener nggak sih? Yang penting cukup deep sleep-nya aja atau gimana? Iya. Jadi satu siklus itu sudah melewati deep sleep sampai REM-nya gitu. Kalau misalnya kita deep sleep nggak tercapai, itu biasanya belum satu siklus ya. Jadi otomatis ya bisa jadi kurang gitu kan. Jadi orang itu kalau bisa melalui satu siklusnya dan itu sudah dalam kondisi yang gelombang otaknya itu memang sesuai lah, artinya kan ada yang tadi kayak anaknya Mbak Rinda itu kan cepet tuh sampai ke remnya lagi gitu kan. Itu memang sesuatu yang bisa terjadi kalau memang dalam fase yang dari alfa theta itu nggak butuh waktu lama gitu. Nah, sekarang kalau misalnya merasa belum tidur dalam, ya memang belum tercapai satu siklus itu meskipun kadang lama ya. Saya udah tidur 2 jam tapi kok masih capek, masih nggak kerasa gitu. Nah, itu berarti tidak tercapai Alia. Jadi itu yang membuat ya satu siklus itu belum. Jadi kadang kita tuh kan nggak butuh tidur lama-lama gitu ya. Kalau kita sudah tidur dalam 3 jam ya tidur malam itu kan terus kita bangun ya sholat itu kan udah nggak harus 8 jam, 6 jam itu kan. Iya betul. Ya, jadi ya kita kalau kita kehilangan stage yang deep sleep, ya itu memang dari itu tadi, mungkin di alfa, di deltanya itu, di tetanya itu kita ada sesuatu yang tidak membuat kita tenang ya. Kan kita kalau sudah masuk ke khusyuk, masuk ke relax banget itu, udah benar-benar nggak ada mampu berpikir apa-apa. Kalau masih masuk, nah itu berarti tuh cukup ada sesuatu yang tegang kan. Yang menghambat lah, intinya menghambat. Oke. Gitu ya. Makasih banyak Mbak Leli. Aduh, sangat mencerahkan nih. Makasih banyak. Makasih Dinda. Ini satu lagi habisnya kita tutup ya karena waktu juga dari Mbak Ana Fajria. Izin bertanya, kalau tidur, ini kayaknya anak ya, anak kadang mengigau, bahkan ada yang tanpa sadar masih kondisi tidur bisa bangun, jalan, terus malah sampai jalan keluar. Kita sambil perhatikan dan ikuti, lalu kita sadarkan anak itu hingga tersadar. Kenapa ya Bu, Mbak, penyebabnya? Ya, jadi yang parasomnia itu kan memang gangguan gerak ya. Jadi tidur tapi sambil bergerak. Jadi dia tidak terkontrol untuk fisiknya kan harusnya kalau udah tidur itu dia akan melemah ya, paralysis ya. Otot-ototnya gitu kan. Nah, tapi kalau masih bisa jalan, nah ini berarti ya itu gangguan sih emang. Jadi dia si otak itu bisa jadi kan dia punya hayalan atau ya bukan hayalan, sebenarnya bisa jadi sudah masuk ke dalam REM gitu ya, punya mimpi atau punya sesuatu yang dia ingin kerjakan gitu, dikerjain beneran. Karena memang saat itu fisiknya kok jalan gitu, maksudnya kuat. Saya aja kalau misalnya sempat ngimpi pengen mungkin ada kayak orang jahat gitu, kita pengen mukul, pengen teriak kan nggak bisa. Udah teriak sampai kok ternyata nggak bisa teriak gitu kan. Jadi
Itu karena sudah si tubuh kita udah lemes gitu loh. Kalau gitu perlu ada penanganan khusus ya enggak, Mbak? Iya, kalau sudah begitu ya berarti sleepwalker itu ya jadi betul, sebenarnya. sleepwalker. Jadi kalau kita sudah harus ya memang pastinya itu ada ya semacam ya gangguan sih, kalau tidak terlalu sering sih nggak yang bahaya ya, tapi kalau sudah berkali-kali itu kan berbahaya untuk anak itu sendiri kan. Saya kok keluar kita nggak ngikuti apa keluar kemana sampai mana kan bahaya ya, sambil merem gitu kan. Iya, jadi itu sudah termasuk gangguan karena tidak sesuai. Jadi kalau sudah di stage yang dia harusnya paralyzed, sudah tidak lagi otot itu kuat, dia masih bisa jalan, itu kan berarti udah nggak normal. Ya. Ya, gitu. Terima kasih Mbak Leli. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Mbak Ana, acara kita hari ini. Penjelasan yang luar biasa, sebenarnya banyak sekali ya yang ingin kita tanyakan, ternyata dari rahasia-rahasia tidur ini. Tapi satu yang saya ambil adalah apapun itu untuk dapat deep sleep, untuk apa itu ada dari kolbu ya, dari hati kita, bagaimana kita memanage, jadi kita mendapat tidur yang berkualitas dan bangun kita juga segar dan dengan ya, baik bersyukur ya. Terus ya. Bersyukur ya, jadi positif, semua yang positif, insya Allah saat ini kita butuh negatif sebenarnya ya Mbak, dengan kondisi sekarang, tapi dengan berpikir positif semoga semua yang penyakit-penyakit yang saat ini menjadi negatif di badan kita. Sebelum saya akhiri acara, saya ingin foto bersama seperti biasa. Jadi bagi yang ingin di-capture silahkan dihidupkan videonya, diatur, perbaiki jilbabnya, dilurus-luruskan. Senyum. Oke, di sini kita ada 2 layar ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, saya pindah ke layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Mungkin Mbak Leli mau ada closing statement, silahkan Mbak Leli. Iya. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Apa yang sudah kita bahas tentang tidur ini, sebetulnya kita semua ini ya hidup ini kalau dibilang kita dalam kondisi tidak sadar, ya artinya kita semua ini baru pingsan, itu memang sebenarnya betul ya. Kayaknya kita ini di dunia itu tidur mulu gitu loh. Maksudnya kesadaran yang sesungguhnya itu memang nanti adanya setelah kita dikubur. Ya, jadi janganlah kita bangun setelah kita dikubur, karena bangun yang sekarang ini lebih penting ya. Karena apa? Karena kalau kita sudah istilahnya melek semua, sadar semua dan beriman sudah dikubur, itu sudah terlambat ya. Jadi kita mumpung sekarang masih benar-benar diberi kesempatan, masih ada di dunia ini, dan kita memang diberi kesempatan Allah juga tidur, tapi tidur yang dalam tanda kutip cukup untuk ya menjaga kesehatan kita, dan kesehatan itu tidak hanya di dalam zahir kita, tapi ya batin kita juga perlu dipenuhi ya kebutuhannya, insya Allah seperti itu. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.